Oke. Jadi artinya itu walaupun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Terdapat dalam lambang negara Republik Indonesia, burung Garuda Pancasila. Lambang negara ditetapkan melalui PP nomor 66 tahun 1951. Penetapan lambang negara diperkuat dengan ditetapkan UU nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Nah ini nih Pancasila. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi di lehernya ini ada 45 bulu, terus di sayapnya ada 17 helai bulu. Ini jadi ini setiap masing-masing itu 17. Terus di sini ada 19 helai bulu pada bawah perisai atau pada pangkal ekor, sama 8 helai bulu pada ekor nih. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini nih Pancasila. Nah habis itu ada makna Bhinneka Tunggal Ika. Keanekaragaman masyarakat Indonesia, suku, agama, ras, antar golongan yang harus disyukuri dan dijaga. Karena ini kekayaan untuk suatu bangsa. Kalau bangsa kita ini kaya, maka apa ya? Kita itu beragam lah, maksudnya itu saling melengkapi satu sama lain. Terus melahirkan semangat persatuan dan kesatuan serta menjaganya di berbagai sendi kehidupan. Aduh, mataku sakit gila. Aduh, sakit. Pusing-pusing, maaf aku kebanyakan lihat air, nggak tahu harus pakai kacamata, cuman ya nggak usah, cuman ya keburu rusak sih. Oke, aku lanjutkan. Terus keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu ada keberagaman wilayah. Indonesia adalah negara kepulauan atau archipelago. Nggak tahu sih dibacanya state atau stage, mungkin ya pakai English accent atau British. Nah itu oke, itulah. Terus ada secara letak astronomis, atau ini kita udah masuk IPS, yaitu 6 derajat LU sampai 11 derajat LS, 55 derajat BT sampai 141 derajat BT. Nah, derajat LU ini lintang ya, lintang utara sampai 11 derajat LS. Terus 95 derajat BT sampai 141 BT. BT ini kan ada lintang, ada juga bujur. Nah, kurang lebih Indonesia memiliki 17.508 pulau. Luasnya itu 5.193.000 juta kilometer persegi. Jumlah penduduknya itu 270 juta. Ini sensus tahun 2021. Dibagi menjadi 34 provinsi, 514 kabupaten dan atau kota, yaitu 416 tambah 98. Jadi di jumlah aslinya 514. Jadi kabupaten tambah kota ya. Terus keanekaragaman suku dan budaya. Suku bangsa adalah sekelompok orang yang terikat oleh kesadaran identitas, kesatuan, dan kebudayaan. Kebudayaan adalah semua hasil pemikiran manusia dalam rangka mengolah alam untuk kesejahteraan hidup manusia. Terus unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama ada sistem mata pencaharian. Yang kedua sistem masyarakat dan organisasi sosial. Yang ketiga sistem teknologi. Yang keempat religi. Yang kelima kesenian. Oke, aku lanjutkan bab 4 ya. Ini aku bahas dulu materi yang dibuat sama, ini aku dapatnya dari Pak Erwin, maksudnya itu anak murid Pak Erwin. Nih, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini materi PPKN bab 4 kelas 7. Nah, peta konsepnya, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, pentingnya memahami keberagaman masyarakat Indonesia. Yang keempat, toleransi terhadap keberagaman norma dan syarat. Ini ada profil Pancasila. Pelajar Pancasila, bukan pemuda Pancasila ya.
Yang pertama ada berkebinekaan global, terus bergotong royong, kreatif, terus ini nggak tahu ini Tuhan dan Yang Maha Esa atau apa gitu, aku lupa. Soalnya agak blur juga kan. Terus mandiri sama bernalar kritis. Kalau aku lihat ya editan-editan guru itu mirip editan-editan yang ada di meme itu loh. Tahu kan yang di meme-meme gitu. Jadi gambarnya itu kayak diginiin terus ada gambar blurnya, terus ada emot kaget itu. Yang ini loh. Emot lucu gitu ya. Iya yang Emot ini, lucu gitu. emot yang ini. Nih, biasanya ada kayak gini tuh, kayak di meme-meme gitu. Oke, aku lanjutkan ya. Iya, gitu. Ya, itu lucu. Oke, aku lanjutkan dulu ya. Nusantara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan. Atau tadi itu Archipelago State. Kalau nggak salah ya. Archipelago State. State. Nah ini. Archipelago State. Antares. Iya. Antares. Iya ya. Itu di situ tadi dia minta apa tuh kamu ngerjain khusus sambil latihan gitu. Oh, iya ya. Aku nggak baca WA. Aku nggak baca WA. Ya, nggak apa-apa. Dia cuma minta dikasih tauin. Oke, makasih. Oke, kita bahas dulu ya soal ininya. Nanti kalau umpamanya apa mah minta, kalau umpamanya pengen berbagi pendapat juga nggak masalah. Kita sambil nunggu, apalagi nih yang mau ditanyain? Ya, udah mulai. Nah, PPKI dibentuk pada tanggal dan diresmikan oleh Jenderal, aku lupa. Terauci Walaupun, sih aku ya. walaupun aku anak sejarah, cuman aku lupa PPKI. Terauci tanya. Aku coba lihat rangkumanku ya. Yang ini kan. Ya. Emangnya masuk ya materi ini? Masuk gak sih materi ini? Kan bab 4, 5, dan 6. Masuk gak sih PPKI? Masuk kayaknya, ada dong. Kayaknya Jenderal Terauchi deh. Ya, coba klik aja. Iya betul. Tahu aku. Widih, jenius. Stong. Enggak, aku lupa. Berikut ini tarian yang berasal dari Sumut atau Sumatera Utara, yaitu tari Saman. Tari Saman itu bukannya Aceh ya? Oh ya, Aceh salah. Tari Tortor itu dari Ya. Papua. Tari Jomblang, tari piring. Enggak, Ya, tortor. Tari piring itu Sumatera Barat. iya ya. Ya udah kita coba tari Tortor ya. Oh iya betul. Bener. Ya udah deh. Apa mah pembiayaan dari pembangunan nasional menjadi tanggung jawab semua warga. Kerjasama dalam pembangunan nasional dilakukan oleh membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Nih parah nih membayar uang utang negara sesuai dengan pembangunan nasional. Ya kan ini kan sebagai warga. Ya. Ras melanosoid. Nah ini terletak di, kita bisa lihat di PPT-ku nih. Paluku. Di PPT-ku yang ini nih. Paluku kayaknya saya takut deh. Nih, melanosoid. Nah, ini di NTT, Maluku, Papua dan Papua. Iya. Nah, singkatnya kalau Mbak Mongoloid itu yang kayak suku Melayu, kalau Mbak Kaukasoid itu suku yang Eropa lah, which is bukan which is literally jujur. Jadi jawabannya itu
Maluku. Maluku itu NTB, barat dan timur. Di bawahnya bukan faktor kerjasama adalah berarti keinginan untuk mempermudah Keinginan pekerjaan. untuk mempersulit pekerjaan. Aduh, kayak mempersulit hidup. Kalau ada yang sulit, Ya kan kenapa seru harus yang kan, mudah? mempersulit hidup sangat seru. Terus tari saman dikenal sebagai permainan di tanah Gayo. Soalnya Gayo ini di Aceh. Suku Gayo itu letaknya itu di Aceh. Pada lambang negara Indonesia, semua yang bineka tunggal ika diletakkan pada bagian cengkraman kaki. Alasan Jepang menyerah kepada sekutu adalah nih Hirohito. Kaisar Hirohito, astagfirullah, perasaan nggak kembali ke rahmatullah, sangat halal. Bukan ketiga maksudnya. Karena kedua kotanya dibombardir mungkin. Kan Hiroshima dan Nagasaki. Iya, karena kotanya dibombardir. Setauku gara-gara dia itu Hiroshima dan Nagasaki. Amerika menjatuhkan bom Clear. atom itu, maka dari itu Jepang itu mundur. Apa itu? Kok soalnya gitu banget deh, Hirohito kembali ke rahmatullah. Wong Jawa termasuk kelas Mongoloid. Malayan Mongoloid. Mongoloid. Sewong Jawa terus Nah, di bawah ini yang bukan contoh kerjasama dalam hal negatif adalah membuli. Bukan ya. Waduh, ini mencetak berjamaah. Bekerja sama menggali keselokan. Nah, ini Menteri Sosial bekerja sama untuk memakai uang bansos untuk pesan pribadi. Waduh, ini sangat jawaban-jawaban soalnya. Sus sekali, ntar ada tukang bakso lewat kan. Namanya mencontek berjamaah ya. Ini kita nih sangat baik banget kalau kita saking kita bilang berjamaah. Saking Oke. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika diambil dari bahasa Sutasomo yang ditulis oleh Pujangga di masa kerajaan Majapahit yang pertama. Empu Tantular. Ini soal gampang, cuman digituin. Karena suka lupa orang-orang. Di bawah ini yang termasuk kerjasama negatif adalah Sidki, Amri, dan Nafis. Yang termasuk negatif ya. Kawan bekerja sama merampok Bank BRI. Woi, ini terlalu gimana gitu. Terlalu nggak jelas. Aduh, ini terlalu Jadi tulis saja Antares dan kawan-kawan siapa yang bikin nih? Bank BRI. Siapa yang bikin ini? Nah, PKI. PKI. Ya, bukan PPKI. PKI. Junbi Linkai. Partai Komunis Indonesia 100% benar. Sesat. Oh iya, linknya itu ada di grup angkatan. 30 ekor bulu sayap dan bulu leher pada burung Garuda Pancasila melambangkan tanggal Indonesia Merdeka. Nih, aku ingatin ya. Arti Dokuritsu no Junbi Chosakai itu artinya BPUPKI. Kalau mau Dokuritsu no Junbi Linkai itu PPKI. Nama asli Soekarno. Anak Jepang ya, anak anime nih. Raden Kusno Sosrodik. Kayaknya ini ya. Raden Kusno Sosrodikom. Iya kayaknya. Teng. Oh. Ya udah. Allah. Organisasi PPKI dibuat oleh titik-titik dan dibuat pada tanggal PPKI itu dibuat sama seingatku itu pemerintahan PPKI Jepang untuk kemerdekaan Indonesia 5 Agustus nih. Soalnya iya tanggal 7 Agustus. Soalnya ini kan Oktober, September kan yang udah kemerdekaan Indonesia. Terus ini 16 Agustus mepet banget dah perasaan sama ini apa nah kan betul sama kemerdekaan Indonesia mepet banget. Persatuan adalah mempedulikan sama gabung dari beberapa bagian yang sudah bersatu sehingga menjadi satu. Kita pakai immunity. Nih,
Kalau ini ada dua nih, gabung dari beberapa bagian dan mempunyai satu tujuan. Gabung dari beberapa bagian yang sudah bersatu sehingga menjadi satu. Nah itu arti dari persatuan. Angklung diakui oleh sebagai warisan yaitu pada tanggal pokoknya tadi itu di soal itu ada ya, di soal itu. Seingatku 16 November, seingatku ya. 16 November 2010. Kalian pada jawab itu gak? Aku jawabnya November 2008. Salah kalau nggak salah. Sedih. Makan betul. Iya sih, sedih. Alhamdulillah. Maaf. Ini Pada aku nih tanggal dah. jam berapa? Sekarang dibawa Pak di Rengas Dengklok. Seingatku itu dibawanya itu jam 10 malam. Oi, kok ini jam 10 WIB, Pak, WIB pagi nih mah. WIB lah. Wib. Wibu. Wibu. Maaf. Wibu. Aku lupa pokoknya tanggal 16 kalau nggak salah. Tanggal 16 jam 3, pokoknya jam malam atau kita mau jawab apa nih? Jam 3. Oke, jam 3 ya. 3 WIB, berarti jam 3 subuh ya. Pokoknya ya jam 3 pagi lah. Singkatan dari PPK adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sialan. Woi, Saiful. Ada gak orangnya? Nggak tahu Kenapa, siapa. kenapa? Ini Saiful. Siapa yang menjadi ketua PPKI? PPKI itu Soekarno. Iya. Soekarno ya. Alasan Soekarno diculik oleh golongan muda adalah karena golongan muda berpikir bahwa iya, kalau nggak salah ya, golongan menganggap Soekarno akan terpengaruh oleh Jepang. Dianggap Itu ada 2 alasan ya. Jadi pilih 2. ya. Tahu. Karena golongan muda tidak ingin Indonesia disebut negara pemberian Jepang. 2 alasan ya. Seingatku itu ini sih. Coba. Iya ada itu. Iya, kalian juga sama nih pendapatnya. Bukan Kan itu mereka ada di buku itu. Yang alasan satunya lagi. 3 berarti? Enggak. Ya udah. Karena golongan muda menganggap Soekarno akan terpengaruh oleh Jepang. Ini sih aku yakinnya. Teng. Ya udah. Ya udah nggak apa-apa. Juga kan cuma buat latihan. Ya redemption question. Ya. Ketahuan nih. Kita tanya lagi. Nah ini ya. Submit. Ya sama itu. Ini redemption question. Iya. Oh Alif Fatih udah iya. Udah ngerjain kok. Nama asli Soekarno adalah Sosori ini ya Kusno Sosori Harjo kalau nggak salah ya. Iya, Kusno Sosori Harjo. Benar. Itu sih latihannya. Oke, aku lanjut aja ya. Tadi kita udah sampai mana? Bab 4. Ini udah belum? Itu udah. Ini sudah. Bab 5 deh. Oke, aku belum bahas rangkumanku. Ini belum. Untuk yang latihan PPKN, kalau aku boleh kasih komen ya, gampang sih. Gak susah. Menurutku jangan susah-susah, nanti malah kebawanya stres. Ada gak ini Sidki? Kalau Sidki ya, keluar. Ya. Pengecut. Nah, jadi aku lanjut ya. Nusantara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa. Ini nggak tahu ya sensus tahun berapa. Kalau mau di tahun 2021 tadi itu udah 270 juta jiwa. Luas wilayah dan jumlah penduduk merupakan potensi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk maju dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Semua potensi tersebut tentu harus dikelola dengan bijak dan baik oleh seluruh komponen bangsa. Nama Nusantara dipakai kembali dalam nama ibu kota baru di Penajam Pasir Utara, Kaltim. Negara Indonesia. Oke, sabar ya. Indonesia adalah negara yang sangat luas. Luas daratan dan luas wilayah lautnya adalah 5.153.252 km. Salah sih aku nyebutnya. 5.193.252 km persegi. Indonesia terdiri atas 34 provinsi. Menurut data tahun 2012, di Indonesia terdapat 409 kabupaten dan 93 kota. Provinsi ke-34 adalah Kalimantan Utara, Kalut, ibu kota Tanjung Selor. Nah, Kalut ini pemekarannya itu dari Kalimantan Timur. Kalau nggak salah ya. Iya, pemekaran dari tahun, pasti ini ada nih soalnya. Ini soalnya soal dari zaman PTS atau zaman kapan. Jadi provinsi terbaru Indonesia itu ada Kalut, Kaltara. Pemekarannya dari Kalimantan Timur. Terus makna Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sutasoma karena Putan Tular, seorang pujangga di kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika mengandung arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dalam buku Sutasoma lebih lengkapnya tertulis Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Adanya karena tidak ada agama yang tujuannya berbeda. Jadi semua agama itu pasti memiliki mungkin ya kalau umpamanya kita asumsikan pasti ya tujuannya semuanya berhubungan dengan kebaikan. Berarti kan agama itu kan pedoman hidup. Kondisi Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat Majapahit seperti digambarkan oleh Empu Tatular menunjukkan betapa kerukunan umat beragama di Indonesia sudah berkembang sejak dahulu. Dulu itu agama pertama di Indonesia itu Hindu. Terus alat musik yang dibuat dari terus makna alat musik dan suku. Alat musik yang dibuat dari bambu khas dari Jawa Barat adalah alat musik angklung. Sekelompok manusia yang memiliki kesamaan fisik bawaan dan warna kulit yang sama adalah suku. Contoh suku yang Contoh suku yang berada di Pulau Jawa yaitu suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, dan suku Tengger. Ada juga suku Madura. Suku Betawi ini di DKI Jakarta, suku Sunda itu di Jawa Barat, suku Jawa itu di Jawa Timur sama Tengah. Di Jawa Barat itu kan suku Sunda ya. Suku Sunda itu di Jawa Barat. Kalian pernah gak dengar mitos kalau orang Sunda jangan nikah sama orang Jawa? Karena dulu itu di zaman itu masih ada inilah kayak umpamanya suku Sunda ini bersaing sama suku Jawa gitu. Nggak boleh nggak boleh nikah antar suku gitu. Terus ada lagi tuh kan zaman kerajaan tuh jadinya masih ada blokade ekonomi gitu atau pertempuran ekonomi lah atau lawan ekonomi gitulah atau saling adu ekonomi. Nah, dan suku Tengger ini nggak tahu lupa, dan suku Madura di Jawa Timur. Nah, contoh dari suku Batak di Sumatera Utara yaitu tari tortor, musik aramba, dan lagu butet. Nah, kok gini sih? Terus penyebaran ras. Ras itu ada ras Mongoloid di wilayah Sumatera Utara. Di wilayah Sumatera. Terus ada ras Negroid di wilayah timur Indonesia yaitu Maluku dan Papua.
Terus suku Baduy merupakan suku pedalaman yang terdapat di Provinsi Banten. Suku Dayak berada di daerah pedalaman Kalimantan. Suku Asmat Dani berada di daerah timur Papua. Terus makna dalam keberagaman. Makna toleransi adalah sikap terbuka, mau menghormati dan menghargai, dan mau menerima perbedaan yang ada di masyarakat. Akulturasi adalah percampuran dari beberapa unsur kebudayaan. Diskriminasi yaitu membeda-bedakan. Contoh tentang warna kulit, rambut, mata yang sipit ataupun ciri hidup. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diawali dari peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Nah ini nih yang bilang temannya itu Chinese Eggman. Kemarin itu schedule-nya sama Saipul ya. Mana nih Altaf? Halo? Nggak ada Altaf Saipul kamu nih. panggilin. Altaf lari Sai- nih. Tunggu ini deh. Soalnya kemarin malam ya gitulah pas belajar gitu. Oke, aku lanjutkan ya. Terus lambang negara Garuda Pancasila. Lambang negara Garuda Pancasila diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1950 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951. Dengan ditetapkan lambang negara Garuda Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara resmi dinyatakan pula sebagai semboyan negara. Peraturan pemerintahan nomor 66 tahun 1951 dan dipertegas dalam Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2009. Astagfirullah. Mual aku lihat jidak-jiduk. Nah itu tentang negara bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Terus burung Garuda Pancasila, sayapnya ada 17 bulu, terus ekor bulunya itu ada 8, pangkal ekornya yaitu 19 dan lehernya berbulu 45. Kunci utamanya yaitu persatuan dan toleransi. Ini ada Raya enggak? Ini Raya sok gan banget gila. maaf. Oke, aku lanjutkan. Karena itu topik gak jelas. Oke, aku lanjutkan ya. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Faktor penyebab keberagaman yaitu ada letak strategis, keadaan geografis, perbedaan kondisi iklim, sikap terbuka masyarakat Indonesia. Nanti ada di PPT-ku, jadi lebih lengkap sih, insya Allah. Terus keberagaman suku bangsa melalui ragam tari dan lagu daerah. Tari itu ada tari kipas dari Sulawesi Selatan, tari piring dan tari payung Sumatera Barat, tari jaipong Jawa Barat, tari kecak Bali, tari saudati Aceh, tari maengket Sulawesi Utara, dan tari lenso Maluku. Bangsa Indonesia juga memiliki perbedaan dan lagu daerah. Beberapa lagu daerah Aceh adalah bungo jumpo megadi Aceh. Terus dari daerah Sumatera Utara itu ada sing-sing, so aku kurang tahu, butet dan tilo-tilo. Dari Sumatera Barat kita kenal lagu Kampungan Nan Jauh di Mato. Aku dulu sempat tahu dan apa ya, aku lupa nadanya itu doang. Ya, Saya tahu lagunya, cuma nadanya aja yang lupa. Pernah dengar, cuma nadanya lupa. iya. Terus dari Jawa Barat ada es lilin, tokecang. Nah, aku udah lupa juga tuh. Kalau Manuk Dadali itu seru aja gitu. Oh, aku tahu. Manuk Dadali. Nah, itu nadanya. Cuman liriknya aku kurang tahu. Terus Borondong Garing dan Buboy Bulan. Dari Jawa Tengah diantaranya lagu Suwe Ora Jamu. Suwe gimana sih aku lupa lagi. Terus ada gundul pacul, gundul pacul cul. Terus ada dondong apa salah.
Dari Jawa Timur kita kenal lagu Bapak Tane, Re Ayore, dan Grimis-Grimis. Padahal kalau lagu favorit daerah itu lagu Kicir-Kicir dari Betawi. Kicir-kicir, maaf. Kicir-kicir, ini lagunya. Lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Saya bernyanyi ya Tuan, memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya Tuhan, tiada tara. Nah itu sih lagu favoritku. Maksudnya itu lagu yang aku senengin lah. Di Kalimantan diantaranya yaitu ada dari Kalimantan Selatan kita mengenal lagu Sapu Tangan, Buncu Ampat. Dari Kalimantan Tengah ada lagu Kalayan, Naluyah. Dari Kalimantan Barat adalah lagu Cik Cik Periuk. Di sebelah timur Kalimantan yaitu Pulau Sulawesi lagu diantaranya itu Oh Inani Keke. Aku cuma ingat itu ref ya. Wehane doyo. Terus sama si patokaan juga seru. Sayang si patokaan matego gorokan. Sayang si patokaan matego gorokan. Saya sakomange lupa. Jauh matego gorokan. Sayang sakomangemon. Lupa lah. Pangemori lele aku sayang. Terus dari Sulawesi Selatan ada lagu Angin Mamiri. Angin Mamiri ku pasang. Aku lupa liriknya. Aule nama kurange tutenaya Parisinai. Mungkin yang ada yang jago nyanyi mungkin bisa nyanyi daripada aku. Terus ada lagu Ampar-Ampar Pisang. Bukannya Ampar-Ampar Pisang itu dari Kalimantan. Apa pisang? Tahu kok? Nah, lagu Ampar-Ampar Pisang ini dari Kalimantan Selatan, bukan Sulawesi Utara. Bukan Sulawesi Selatan. Dari suku Bugis. Nah, kan ini nyasar ini dari Sulawesi, harusnya Ampar-Ampar Pisang itu dari Kalimantan Selatan. Dan dari suku Bugis kita kenal juga lagi lagu Mak Rencong-Rencong. Terus ini lanjutan tentang lagu daerah. Maluku memiliki lagu daerah diantaranya Burung Kakak Tua. Burung Kakak Tua hinggap di jendela, naik ke puncak gunung, dan Nona Manis siapa yang punya. Aku lupa sih lagu Nona Manis yang siapa yang punya itu gimana lagunya. Flores memiliki lagu daerah yaitu Tutuk Koda dan Paimura rame-rame. Dari Papua kita kenal lagu Hey Yamko Rambe Yamko sama aku Sekokon. Maaf kalau mama fales sama merusak telinga. Terus daerah Betawi kita kenal lagu daerah. Nah ini nih Keroncong Kemayolan dan Kicir. Cukup deh. Terus ada ondel-ondel, wak gung, jali-jali.